Halo semuanya, oke, gue yakin kalian semua yang menonton video ini pastinya tahu persis bahwa DreamWorks merupakan salah satu studio animasi yang paling suka untuk melakukan eksperimental. Sejak mereka pertama kali meluncurkan film pertama mereka pada tahun 1997, DreamWorks selalu mencoba untuk menciptakan sebuah film animasi dengan tampilan yang selalu berbeda-beda dan juga premis yang terbilang cukup berani. Mulai dari film Shrek yang membawakan sebuah cerita satir terhadap pesaing utama mereka, hingga sebuah mahakarya yang berjudul The Prince of Egypt menjadi bukti akan betapa variatifnya film-film buatan DreamWorks. Nah, dari semua film yang pernah mereka buat, pastinya baik dari kita bisa setuju bahwa mereka pernah membuat satu film animasi dengan premis yang paling nyeleneh yang pernah ada pada tahun 2007. Yes, film yang gue maksud adalah The Bee Movie, sebuah film yang bisa dikatakan membawakan banyak sekali tema hingga menghasilkan salah satu film fenomenal dan sekaligus ikonik dalam dunia internet. Tidak hanya dari cerita filmnya saja yang terdengar sangat absurd, proses pembuatan dari film ini pun juga hampir tidak kalah absurdnya. Nah, lalu memangnya seberapa gilakah keseluruhan film ini? Well, berikut ini adalah pembahasannya. Nah, jadi awal mula tercetusnya ide pembuatan dari film ini sendiri tidaklah berasal dari sebuah rapat besar di dalam studio DreamWorks, melainkan ini semua bermula dari sebuah pertemuan di kota New York yang dihadiri oleh tokoh-tokoh ternama di Hollywood. Salah satu tokoh tersebut adalah seorang komedian yang sangat terkenal pada masanya, yaitu Jerry Seinfeld. Beliau sendiri awalnya merupakan seorang komedian solo, lalu terjun ke dalam industri televisi, hingga akhirnya ia memintangi salah satu acara TV sitcom yang paling terkenal di Amerika, yaitu Seinfeld. Berkat kesuksesan itu, ia pun akhirnya diundang dalam acara besar tersebut, di mana ia bertemu dengan salah satu pendiri dari studio DreamWorks, yaitu Steven Spielberg. Keduanya pun berbincang secara empat mata, dan Steinfeld sempat mengeluarkan sebuah lelucon yang berbunyi, bagaimana jadinya kalau ada seseorang yang membuat sebuah B-movie, namun isi dari film tersebut ternyata adalah cerita soal lebah. Maksud dari jokes tersebut tentu merujuk kepada kata B-movie, yang merupakan istilah untuk film-film kelas bawah yang biasanya memiliki budget kecil dengan kualitas yang seadanya. Ketika mendengar lelucon tersebut, Spielberg bukannya tertawa ataupun terhibur, ia justru malah menatap Seinfeld dengan serius dan mengatakan, "Oke, kita buat film tersebut." Perkataan itu jelas membuat Seinfeld menjadi sangat terkejut dan sekaligus kebingungan karena dirinya tidak pernah terjun ke dalam pembuatan film besar atau bahkan sebuah film animasi. Alasan kenapa Spielberg sangat tertarik dengan ide tersebut adalah karena menurutnya itu merupakan ide yang sangat jenius dan cemerlang, serta ia juga merupakan fans berat dari Seinfeld dan ia ingin agar film ini bisa menjadi wadah bagi Seinfeld untuk bisa mencurahkan seluruh pikiran dan ide kreatifnya. Tawaran itu pun akhirnya diterima oleh Seinfeld walaupun dirinya sendiri masih sangat ragu dengan keseluruhan kerjasama ini. Pada awalnya, ia mengira kalau Spielberg hanya akan membeli ide kreatif tersebut dan memasukkan namanya sebagai salah satu voice actor di dalam animasi itu. Tapi tanpa ia duga, Spielberg dan sekaligus pendiri DreamWorks satunya lagi yaitu Jeffrey Katzenberg itu malah memberikan hak penuh kepada Seinfeld terhadap keseluruhan produksi dari film ini. Tentu, ini merupakan sebuah kesepakatan yang sangat besar dan sekaligus gila. Ya gimana enggak? Lu belum pernah membuat film sama sekali, tapi lu malah diminta untuk membuatnya oleh sebuah perusahaan besar. Ya gua kalau jadi beliau sih, udah pasti grogi mampus sih mendengar permintaan tersebut. Meskipun semua tawaran ini sangat memberatkannya, namun Seinfeld tidak bisa menemukan alasan yang paling baik untuk bisa menolak tawaran tersebut. Dikarenakan Katzenberg dan juga Spielberg ingin agar film ini dibuat berdasarkan isi dari pikirannya Seinfeld, mereka pun akhirnya memberikan kebebasan penuh kepadanya. Apabila Seinfeld menginginkan sesuatu atau memiliki cara kerjanya tersendiri, maka mereka akan memberikan bantuan dan juga sekaligus saran agar ia bisa merasa nyaman dalam pembuatan film ini. Mulai dari yang paling simpel seperti seorang pemandu dalam menjelaskan proses pengerjaan film dan juga animasi, hingga yang paling gokil adalah ketika ia mengalami kendala dalam jarak tempat kerja. Dikarenakan Seinfeld tinggal di kota New York, sedangkan studio DreamWorks berada di kota California, hal ini pun menjadi sebuah kendala besar karena ia tidak ingin meninggalkan keluarganya dan sekaligus bolak-balik dari dua kota yang jauh. Alih-alih merasa terbebani dengan kendala tersebut, DreamWorks malah memberikan sebuah solusi yang terbilang cukup berani pada masanya, yaitu kerja secara virtual. Hal ini mungkin terdengar sangat sepele di era sekarang ini, tapi pada masa itu, metode ini terbilang sangat jarang dilakukan dan bisa memakan biaya yang cukup mahal. Dan benar saja, DreamWorks akhirnya rela menyediakan sebuah alat telekomunikasi virtual berupa monitor raksasa, yaitu HP Hello, agar Seinfeld bisa mengawasi pengerjaan dari film ini di tempat tinggalnya. Dan cherry on top dari semua kebebasan dan sekaligus tanggung jawab besar ini adalah DreamWorks menyediakan budget yang terbilang sangat tidak sedikit untuk pembuatan film ini, yaitu $150 juta.
Nah, sebelum film ini akhirnya selesai dibuat, terdapat sebuah drama kecil yang hampir membuat film ini batal untuk ditayangkan. Masalah ini muncul ketika ada dua orang mahasiswa perfilman asal Swedia yang melayangkan sebuah surat gugatan hak cipta kepada DreamWorks. Menurut mereka, film The Bee Movie ini memiliki kemiripan dengan sebuah project pilot yang telah mereka kembangkan yang berjudul The Babylon. Keduanya sama-sama menceritakan karakter lebah yang melakukan kontak langsung dengan para manusia, walaupun memiliki tema dan juga nuansa yang terbilang sangat berbeda. Menurut informasi yang gue peroleh mengenai film ini, dikatakan kalau Project Babylon ini sebenarnya pernah diajukan oleh dua mahasiswa tersebut kepada DreamWorks, namun dikarenakan mereka tidak pernah mendapatkan update dari soal project mereka, keduanya pun berasumsi kalau project mereka ini ditolak karena konsepnya ini dianggap terlalu kekanak-kanakan. Nah, lalu ketika mereka mendengar kalau DreamWorks ingin membuat sebuah film dengan konsep yang serupa, keduanya pun akhirnya menjadi sangat murka dan membuat sebuah surat ancaman kalau mereka akan menggugat film ini ketika sudah rilis nanti. Kabar ini membuat Seinfeld menjadi sangat shock dan sekaligus tidak terima karena ini sebuah jelas merupakan hasil kerja kreatifnya. Tidak begitu jelas bagaimana proses peradilan ini berjalan, tapi yang jelas masalah hak cipta ini akhirnya terselesaikan dan proses pengerjaan dari film ini kembali berjalan hingga akhirnya siap ditayangkan pada tanggal 2 November tahun 2007. The Bee Movie sendiri bakal menceritakan seekor lebah yang bernama Barry, di mana ia dan teman dekatnya yang bernama Adam baru saja lulus sekolah dan mereka siap untuk menentukan pekerjaan apa yang bakal mereka pilih untuk sisa hidup mereka. Di momen ini, Barry baru menyadari kalau hidup para lebah itu ternyata hanya ditunjukkan untuk satu pekerjaan saja, yang mana hal itu membuatnya harus menetap di dalam sarang untuk selamanya dan ia tidak dapat mengeksplor dunia yang lebih luas. Dikarenakan hal itulah, Barry akhirnya memilih untuk menjadi seorang pollen yang ditugaskan untuk pergi keluar dari sarang agar bisa mengumpulkan nektar bunga dan sekaligus berpapasan dengan para manusia. Bentar-bentar, kalian sadar gak sih kalau plot dari film ini agak mirip sama Attack on Titan? Kayak, ayolah, mulai dari MC-nya yang sama-sama ingin bebas atau keluar dari tempat persembunyian mereka, lalu mereka yang juga sama-sama bergabung ke dalam pasukan khusus yang bakal selalu berpapasan dengan makhluk-makhluk raksasa, dan yang terakhir adalah keduanya nantinya sama-sama akan bertemu dengan seorang wanita bertubuh besar. Apa jangan-jangan Attack on Titan ini meniru? Jadi ketika Barry sedang menjalankan pekerjaannya, ia pun akhirnya terpisah dari koloninya dan bertemu dengan seorang wanita yang bernama Vanessa. Ketika Vanessa berhasil menyelamatkan Barry dari pacarnya yang masih belum cacat dan bergabung ke dalam kepolisian, seketika Barry langsung jatuh cinta kepada wanita tersebut. Dikarenakan ia tidak mampu menahan perasaannya, Barry pun akhirnya memutuskan untuk berkomunikasi langsung dengan Vanessa, yang padahal itu merupakan hal yang sangat terlarang bagi para lebah. Nah, sejak pertemuan itu, Barry terus memikirkan wanita tersebut hingga akhirnya ia memutuskan untuk bertemu kembali. Di pertemuan kedua, Barry akhirnya baru mengetahui kalau para manusia ternyata telah mengkonsumsi madu yang dihasilkan oleh para lebah. Hal ini pun membuat Barry menjadi sangat kesal dan ia pun mencoba untuk mencari tahu dari manakah semua sumber madu ini. Pada akhirnya, ia pun menemukan kalau para manusia ternyata telah mengeksploitasi para lebah untuk bisa mendapatkan madu. Mengetahui fakta itu, Barry mengambil sebuah tindakan yang paling logis, paling realistis, dan sekaligus yang paling rasional terhadap masalah yang seperti ini, yaitu menuntut umat manusia untuk tidak boleh mengkonsumsi madu untuk selamanya. Pada persidangan ini, Barry bersama dengan Adam dan juga Vanessa akan berhadapan dengan pihak manusia yang diwakili oleh seorang pengacara, yaitu Sally dari Monster Inc. yang entah bagaimana di film ini, ia ternyata telah berubah menjadi seorang manusia bertubuh bogel dengan pantat yang sangat kenyal. Kayaknya dia sengaja berubah gak sih jadi manusia agar dia bisa hidup bersama dengan si... Setelah persidangan pertama, Barry sempat berkonflik dengan pacarnya Vanessa yang tidak terima kalau pasangannya telah direbut oleh seekor lebah. God damn, lu bayangin bro, di NTR sama seekor lebah, hina banget ini orang. Nah, masuk ke persidangan kedua, di mana kali ini pihak manusia sempat mendapatkan keunggulan setelah Adam dengan sengaja mentusbol pantat dari sang pengacara. Untungnya pada persidangan yang ketiga, Barry berhasil memenangkan persidangan tersebut setelah menunjukkan sebuah barang bukti yang digunakan oleh para manusia untuk mengeksploitasi para lebah. Pasca kejadian itu, manusia akhirnya dilarang untuk menggunakan unsur madu atau lebah ke dalam kehidupan mereka. Mulai dari madu itu secara langsung, produk yang memiliki kandungan tersebut, hingga nama yang berhubungan dengan madu atau lebah, itu semua telah dilarang untuk digunakan. Ketika Barry berpikir kalau dirinya telah menyelamatkan dunia, ia segera sadar kalau tindakannya ini telah menimbulkan sebuah dampak negatif yang sangat besar.
Dengan tidak adanya lebah yang bertindak sebagai pihak yang menyebarkan serbuk sari bunga, seketika hampir seluruh tanaman di dunia mulai layu dan suasana dunia menjadi sangat gelap dan depressing. Menyadari kesalahannya, ia dan Vanessa berencana untuk mendapatkan sekumpulan bunga terakhir yang akan mereka gunakan untuk menyelamatkan dunia. Di momen inilah, kita disajikan dengan adegan yang paling bullshit yang pernah gue lihat dalam animasinya DreamWorks, yaitu sekumpulan lebah mampu mengendalikan sebuah pesawat terbang yang beratnya bisa mencapai ratusan ton. Tapi ya, berkat keajaiban Hollywood dan juga animasi, hal itu ternyata bisa dilakukan dan para lebah mulai menggunakan sihir mereka untuk menghidupkan seluruh tanaman di dunia dalam waktu yang sangat singkat. Setelah kejadian itu, semuanya pun kembali menjadi normal dengan para lebah yang dapat bekerja kembali seperti sedia kala. Barry yang kini bergabung dengan Survey Corps secara ofisial dan film ini pun ditutup dengan mantannya Vanessa yang menangis karena mantannya kini merasa lebih bahagia dengan seekor lebah. Terlepas dari deskripsi gua barusan yang terdengar sangat ngawur, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa cerita asli dari film ini sangatlah absurd. Ya lu bayangin aja, ada sebuah film yang menceritakan karakter lebah yang menuntut umat manusia dan melakukan sebuah tindakan NTR. Kayak anjilah, ini semua hanya bermula dari satu lelucon saja, tapi malah berujung dengan terciptanya sebuah karya yang penuh dengan momen kocak dan sekaligus gila. Saking absurdnya, gua rasa ini film harusnya memiliki judul The Bizarre Movie. Haha, you get it? Bizarre movie. Sorry, kayaknya jokes gue gak masuk ke wilayah sini. Nah, kalau misalnya ditanya gimana pendapat gue soal ini film, well, jujur aja, ketika pertama kali menonton pada saat masih kecil, gue pribadi sangat tidak menyukai ini film. Alasannya sendiri adalah cerita dari film ini sangatlah aneh, dan juga desain karakternya ini sangatlah tidak menarik untuk mata gue pada saat itu. Nah, lalu bagaimanakah tanggapan gue terhadap ini film ketika sudah dewasa? Well, menurut gue film ini memiliki sedikit hal menarik di dalamnya, namun itu semua harus tertutupi oleh plot ceritanya yang cukup nyeleneh. Pada awal cerita, kita semua pasti merasa kalau film ini terlihat seperti memberikan sindiran kepada kapitalisme lewat penggambaran para lebah yang harus bisa bekerja di sepanjang hidup mereka. Nah, tapi pada puncak cerita, atau lebih tepatnya adalah ketika Barry berhasil memenangkan pengadilan, film ini seketika mulai terlihat seperti sebuah propaganda di mana mereka seperti berusaha menunjukkan bahwa takdir para lebah memang harusnya tetap bekerja tanpa henti agar dunia bisa sejahtera. Pada dasarnya, ini merupakan sebuah cerita yang cukup menarik dan bisa menjadi sebuah bahan diskusi dan juga perdebatan. Tetapi itu semua harus tertutupi oleh beberapa plot point yang sangat unhinged seperti plot romance dan juga momen pengadilan. Gue sendiri nggak tahu banyak soal sosok Jerry Seinfeld, namun berdasarkan deskripsi singkat yang gue temukan di internet, beliau ini merupakan seorang pelawak yang mengandalkan jokes satir atau sindiran. Lewat deskripsi itu, gue bisa pastikan kalau film ini benar-benar dihasilkan oleh pikiran kreatifnya beliau. Gak hanya film ini menyinggung soal kapitalisme, tetapi mereka juga seringkali memberikan sindiran terhadap berbagai topik yang berbeda. Film ini memang sangatlah aneh, namun kalau kita melihat bahwa ini semua berasal dari sosok yang sebelumnya tidak pernah membuat film ataupun animasi, gue rasa ini malah menimbulkan sebuah kesan seni yang sangat personal. Di dunia yang penuh dengan konten AI dan juga karya yang sulit untuk bisa terlihat original, film ini malah terlihat seperti sebuah mahakarya yang cukup langka. So, begitulah bisa gue bahas pada video kali ini. Tulis pendapat kalian mengenai The Bee Movie ini di kolom komentar di bawah. Apakah ini merupakan film yang bagus atau tidak? Tulis pendapat kalian. Jadi, terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!